Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Edwin Lunando. Sekarang kita mau belajar pemanfaatan IT di berbagai bidang. Jadi, sejauh yang kita tahu, kita itu mengetahui bidang dunia IT itu sesuai bidang yang kita lakukan gitu, ataupun yang kita gunakan. Contohnya smartphone, mungkin browser, desktop. Nah, sekarang kita mau belajar beberapa penggunaan IT di bidang-bidang yang lain, ataupun bidang yang sama tapi lebih detail. Oke, yuk langsung aja. Jadi, tujuan utama dari penggunaan aplikasi, penggunaan komputer di dunia IT adalah peningkatan produktivitas. Jadi, orang yang nggak pakai aplikasi dan yang pakai aplikasi itu terlihat performanya, efisiensinya, efektivitasnya itu berbeda. Contohnya, membantu pengerjaan dokumen, bikin laporan, jauh lebih cepat menggunakan aplikasi di komputer daripada manual beli sendiri. Kedua, untuk melakukan perhitungan jauh lebih cepat bakal kalau kita menggunakan bantuan komputer, contohnya kalkulator daripada kita itu manual. Dan komunikasi. Komunikasi tentu saja kita sudah bisa melakukan komunikasi lewat komputer dengan cepat, mudah, instan, bisa langsung diterima orang yang kita tuju gitu. Jadi inti dari penggunaan komputer adalah produktivitas yang meningkat dari seseorang. Nah, berikut beberapa contoh aplikasi-aplikasi produktivitas yang sering digunakan oleh seseorang untuk membantu dalam pekerjaannya. Pertama, pemrosesan dokumen. Itu jelas untuk bikin laporan dan lain-lain. Kedua, spreadsheet untuk menghitung data secara tabular. Agenda untuk mengatur jadwal-jadwal kita. Alarm untuk memberitahukan kalau ada jadwal-jadwal yang penting. Forum untuk membantu kita berdiskusi ataupun berkomunikasi terhadap suatu komunitas tertentu. Jadi, sebenarnya masih jauh banyak, bahkan puluhan, ratusan, ribuan aplikasi produktivitas. Tapi ini beberapa yang cukup umum. Nah, kita bahas dari pemrosesan dokumen terlebih dahulu. Jadi, dulu sebelum adanya mesin ketik, itu dokumen-dokumen itu ditulis secara manual, menggunakan tangan, pensil, pen. Nah, setelah adanya mesin ketik, pemrosesan dokumen jadi sedikit lebih efisien lah. Itu bisa dibilang milestone yang cukup penting dari dunia pembuatan dokumen. Tapi mesin ketik pun masih ada beberapa kelemahan. Contohnya, yang pertama adalah kalau ada salah sulit dikoreksi karena kan dia langsung tercetak di kertasnya. Kalau udah jadi melakukan revisi itu susah karena kan udah jadi nggak bisa direvisi, mesti bikin dari awal lagi, ketik dari awal. Ketiga, pilihan karakter dan simbolnya itu terbatas mesin ketik. Nah, aplikasi pemrosesan dokumen itu ada untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Jadi, kalau ada kesalahan, koreksi mudah. Kalau udah jadi, mau revisi lebih mudah, jauh karena file format digital dan pilihan karakter dan simbolnya banyak sekali. Nah, itulah contoh penggunaan aplikasi dari pemrosesan dokumen. Ini beberapa aplikasi yang sering digunakan. Nah, ini hasilnya. Electronic book, electronic paper, electronic reader. Ini yang membuat komputer itu benar-benar bisa dibilang meningkatkan efisiensi dari kehidupan manusia gitu. Jadi dengan adanya ini kita udah nggak butuh yang namanya kertas sebenarnya. Bukan nggak butuh sih, tapi kurang butuh yang namanya kertas. Karena semua sudah serba elektronik. Kita bisa lihat di komputer, kita bisa lihat di smartphone kita bisa lihat lewat internet, dan komputer-komputer lainnya. Nah, spreadsheet adalah aplikasi pemrosesan secara tabular. Kebanyakan digunakan untuk menghitung perhitungan kas masuk keluar, uang, nilai, data yang besar membutuhkan pemrosesan dan membutuhkan presentasi untuk membuat grafik supaya penyajiannya lebih mudah dilihat orang. Itu guna aplikasi spreadsheet. Nah, dan satu bidang yang paling penting adalah dalam penggunaan bidang IT itu adalah aplikasi-aplikasi di dunia kreatif, dunia pekerja seni. Dengan adanya dunia IT, pekerja seni itu
pekerjaannya sudah direvolusi. Pekerjaannya yang dulu manual sekarang sudah melewati komputer semuanya. Mungkin dunia desain, animasi, mungkin efek video, seperti yang di film-film zaman sekarang, itu semuanya sudah dibantu oleh komputer. Ini contoh beberapa aplikasi pemrosesan gambar yang sering digunakan orang. Jadi, implikasi sosialnya, setiap teknologi baru itu selalu ada risiko yang bisa dimanipulasi salah. Contohnya, sekarang kita itu agak karena manipulasi gambar itu sangat mudah, kita itu jadi jauh lebih sulit percaya kalau ada suatu foto yang baru ataupun yang unik. Karena kita sulit membedakan kalau foto ini sebenarnya beneran, real, nyata, ataupun hanya editan. Itu permasalahannya. Mungkin dari suatu sisi dunia seni itu terbantu, tapi ada juga risiko yang terjadi di masa sekarang. Dan selanjutnya, dunia teknik pun juga membutuhkan yang namanya aplikasi desain. Contohnya pemodelan 3 dimensi. Misalkan anak-anak arsitektur ingin mendesain sebuah rumah tapi pemodelan dalam 3 dimensi, dan itu yang membantu supaya kita pekerjaan-pekerjaan seperti itu bisa ya efektivitasnya lebih baik, produktivitasnya lebih baik, mungkin blueprintnya jadi jauh lebih jelas, modelnya pun jadi baik. Nah, ini beberapa aplikasi yang sering digunakan oleh mereka. Dan tentu saja aplikasi presentasi. Nah, tentu saja kita tahu presentasi itu apa. Itu kan proses menjelaskan sesuatu, mempresentasikan sesuatu terhadap seseorang, dan kita membutuhkan alat bantu supaya presentasi kita itu jauh lebih jelas dan lebih baik. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang membantu supaya apa yang disampaikan pada saat presentasi itu jadi jauh lebih efektif. Nah, kalau di dunia mungkin perbankan, mungkin dunia aplikasi, di dunia IT sendiri, salah satu aplikasinya adalah basis data. Jadi, sejauh yang kita tahu, kita kan menaruh data itu dalam bentuk file kan, berkas. Tapi ada tipe bentuk lain kalau kita mau menaruh data itu adalah terstruktur gitu. Terstruktur. Jadi bukan dalam bentuk file, tapi dalam bentuk struktur data. Dan ini yang membuat performa aplikasi jadi jauh lebih baik daripada menaruh di file dan jauh lebih terstruktur. Ini beberapa contoh aplikasinya seperti MySQL atau MongoDB yang cukup bisa dibilang ngetrend lah di dunia IT. Dan beberapa aplikasi-aplikasi lain seperti sistem informasi perusahaan, seperti contohnya Enterprise Resource Planning, dan contoh lainnya adalah Air Traffic Controller yang untuk mengatur datang dan keluarnya pesawat terbang, analisis desain jika terdapat data-data penelitian yang besar, gimana cara memprosesnya, sistem pabrik, dan yang lagi ngetrend sekarang adalah remote work, yang maksudnya adalah kerja itu nggak harus di kantor, bisa aja di tempat lain selain di kantor gitu, mungkin di rumah, mungkin di kafe, karena sudah adanya komputer dan internet, itu memudahkan kita untuk kerja dari mana saja. Sip, sekian dari saya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.